Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Firdaus Andreas Putra dengan NIM 2021-0510. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia di My Class. Baik, yang pertanyaan pertama yang akan saya jawab adalah apa hukum melakukan pemberontakan dalam Islam menurut para ulama? Jawaban dari saya ini adalah menurut para ahli hukum tanpa syarat memperbolehkan pemberontakan terhadap penguasa jika, yaitu yang pertama, Muslim diharuskan untuk mematuhi suatu perintah yang bertentangan dengan syariat seperti dalam kasus keempat. Kemudian yang kedua adalah jika penguasa tidak melindungi agama dan kepentingan Muslim seperti kasus kedua, dan kemudian yang ketiga, dan menurut sebagian kecil ahli hukum, jika dia tidak menegakkan keadilan atau menjamin hak warga negara seperti dalam kasus kelima, tidak seperti dalam kasus-kasus sebelumnya di mana pemberontakan diperbolehkan tanpa syarat. Mayoritas ahli hukum mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda dalam menanggapi kasus kelima dan keenam, di mana pendekatan mereka dalam hal ini memiliki ciri bersyarat, hati-hati, dan pragmatis, dan terkadang tidak langsung. Singkatnya, perhitungan para ahli hukum untuk memilih yang lebih ringan di antara dua bahaya, apakah pemberontakan terhadap penguasa yang tidak adil atau bertahan dalam ketidakadilannya, mencerminkan ciri itu. Jadi jawabannya adalah mereka mengenai boleh tidaknya Muslim memberontak terhadap penguasa yang tidak adil seperti yang diberikan secara sederhana dan indah oleh Abu El-Fadl adalah tergantung, yaitu artinya yaitu artinya jika keuntungan pemberontakan melebihi kerugian yang dapat diperkirakan, maka pemberontakan diperbolehkan. Terus kemudian jika tidak, maka tidak boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua yang akan saya jawab adalah pertanyaan tentang apa perbedaan perang melawan pemberontak domestik dengan perang melawan non-Muslim internasional. Beberapa ahli hukum mencatat 5 perbedaan aturan yang melawan muharibun dan perang melawan pemberontak. Yaitu yang pertama adalah mengenai aturan perang. Prajurit pasukan pemerintah boleh dengan sengaja berusaha membunuh muharibun selama pertempuran, namun mereka tidak boleh dengan sengaja berusaha membunuh pemberontak selama pertempuran. Hal ini karena tujuan perang melawan pemberontak hanyalah untuk membuat mereka patuh terhadap penguasa seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Lalu yang kedua, muharibun dapat diburu dan dijadikan sasaran serangan apabila mereka melarikan diri selama pertempuran. Mereka harus dibunuh atau ditangkap karena tidak seperti pemberontak, muharibun bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap kehidupan dan harta benda selama pertempuran. Kemudian yang keempat, muharibun yang ditangkap bisa dipenjara, sementara pemberontak dibebaskan setelah berakhirnya pertempuran. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, pajak yang dipungut oleh muharibun dari masyarakat akan dipungut kembali, tidak seperti pajak yang dipungut oleh pemberontak. Perbedaan mencolok itu menggambarkan fakta bahwa muharibun diperlakukan oleh hukum Islam sebagai penjahat murni dibandingkan dengan pemberontak yang diperlakukan hanya sebagai prajurit. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ketiga yang akan saya jawab adalah bagaimana perbandingan antara definisi terorisme menurut Islam dan FBI. Menurut definisi terorisme dalam Islam sudah jelas dan tepat dan hampir disepakati oleh para ahli hukum Muslim.
yaitu alasan utama, kejelasan, dan kesepakatan itu, sebagaimana telah disebutkan adalah para ahli hukum muslim klasik dan modern sudah menentukan apa yang merupakan terorisme pada zaman mereka dengan menyebutkan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap korban terorisme dan konteks terjadinya tindakan tersebut. Selain itu juga sudah dijelaskan bahwa hukuman atas melakukan setiap tindakan teroris disesuaikan dengan aksi kriminal yang dilakukan. Menurut mayoritas ahli hukum atau menurut mazhab Maliki, berdasarkan kemampuan intelektual dan fisik para pelaku kejahatan. Menurut definisi FBI, terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang tidak sah terhadap orang atau harta untuk mengintimidasi dan memaksa pemerintah, penduduk sipil, dan bagiannya dalam mewujudkan tujuan politik atau sosial. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.